Butir Cinta Arsen 14. Kisah Kita Nadira. Buru-buru Arsen membawa Nadira ke ruang keluarga sambil berteriak memanggil perawat pribadi pamannya. Nadira yang tadinya sudah berharap akan diobati oleh Arsen, seketika kecewa mendengar ucapan Arsen setelah meletakkannya pada sofa. "Sus, tolong obati lukanya," seru Arsen dan langsung sibuk dengan ponselnya sambil melangkah menuju lift. Saat lukanya diobati oleh perawat, Nadira hanya terdiam menahan kesedihannya. Dia merasa benar-benar tak berarti menjadi seorang istri, karena Arsen terlihat sangat tidak peduli padanya. Tapi tidak berapa lama, dia pun kebingungan menyadari keanehannya. Dengan tatapan kosong, dia mulai bertanya-tanya di dalam hati. Apa yang terjadi denganku? Mengapa hati ini begitu sakit saat diabaikan olehnya? Apa aku mulai jatuh cinta padanya? Mengapa secepat ini? "Nak, bagaimana keadaanmu?" Daniel yang baru saja keluar dari kamarnya terlihat begitu khawatir. Tapi Nadira yang sedang tenggelam dalam lamunannya sama sekali tidak merespon. "Dira, kamu kenapa?" Daniel pun merasa ada yang salah melihat raut wajah Nadira. Dan saat itu juga Nadira tersadar dari lamunannya. Aku nggak apa-apa, Paman. Ini cuma luka kecil saja," jawabnya terbata-bata dengan begitu salah tingkah. "Syukurlah kalau begitu. Tapi mulai hari ini, kamu nggak perlu melakukan apapun, karena semua pekerjaan akan ditangani para pembantu," seru Daniel sambil menatap ke arah Arsen yang baru saja turun dari lantai atas. "Paman, aku pergi dulu. Aku harus menemui seseorang," ujar Arsen dan langsung berlalu pergi. Arsen melajukan mobilnya menuju sebuah apartemen mewah, tempat tinggal seorang wanita yang begitu dekat dengannya. Wanita itu bernama Ellen. Dia adalah teman sekolah Arsen sejak berada di bangku SD. Dan dia juga kekasih dari sahabat baik Arsen yang bernama Stefan. Arsen sangat khawatir setelah membaca pesan dari Ellen yang mengatakan kalau dia sedang sakit dan terjatuh di kamar mandi. Sampai-sampai dia tidak peduli dengan keadaan istrinya yang sedang terluka. "Ellen, apa kamu baik-baik saja?" Arsen buru-buru berjongkok mengecek keadaan Ellen yang sedang terbaring di atas tempat tidur. "Arsen, aku nggak tahu lagi harus bagaimana." Ellen malah memeluk Arsen sambil menangis terseduh-seduh. "Apa yang terjadi?" Arsen semakin mengkhawatirkan keadaan Ellen. "Tadi, aku ditelepon sama seorang wanita. Dia bilang kalau dia sedang mengandung anak Stefan. Dia juga bilang kalau Stefan akan menikahinya dan menetap di Australia," jawab Ellen dengan berderai air mata. "Kamu tenang dulu. Kita belum mendapat kabar dari Stefan. Jangan mudah percaya omongan orang. Kamu harus yakin kalau dia akan kembali. Karena aku pun yakin itu." Arsen berusaha meyakinkan Ellen. Selama beberapa jam Arsen menemani Ellen. Dia melakukan semua yang Ellen minta. Dari ambil makan, buatin susu, juga suapin buah ke mulutnya. Dia melakukan semua itu karena pembantu Ellen memang tidak berada di sana. Dan tepat pukul 8 malam, dia pun berpamitan untuk pulang. Tapi Ellen kembali menahannya karena tidak ingin sendirian. Selesai makan malam bersama Paman Daniel, Nadira kembali ke ruang TV dibantu oleh Bisusi. Sejak sore dia menonton acara TV karena tidak bisa naik ke lantai atas. Kakinya begitu nyeri yang membuat dia susah untuk berjalan. Sebenarnya Nadira pun tak nyaman berada lama di ruang nonton bersama Paman Daniel, karena tidak ada yang bisa dibicarakan. Tapi dia juga tidak bisa naik ke lantai atas tanpa bantuan orang. Ingin sekali dia meminta tolong salah satu pria di rumah itu untuk membantunya. Namun dia takut dimarahi karena kamar itu tidak bisa dimasuki orang. "Nah, ini sudah jam 10. Apa kamu nggak ngantuk?" tanya Daniel setelah melihat jam. "Belum, Paman. Aku masih ingin nonton. Kalau Paman sudah ngantuk, tidur saja duluan," jawab Nadira sambil tersenyum. "Tapi bagaimana kamu bisa naik ke atas? Kata suster luka di kaki kamu itu sangat dalam." Daniel benar-benar perhatian terhadap menantunya. "Bisa nggak, Paman, aku tidur di kamar tamu?" tanya Nadira. "Bisa. Yang penting kamu mau. Kalau gitu Paman istirahat duluan ya." "Iya, Paman,"
jawab Nadira sambil tersenyum berusaha menutupi kesedihannya. Sesampainya di dalam kamar, Daniel langsung menghubungi Arsen karena ingin memintanya untuk segera pulang. Daniel tahu kalau Nadira sedang menunggu kepulangan Arsen, walaupun dia tidak mengatakannya. Tapi nomor Arsen malah berada di luar jangkauan, dan itu benar-benar membuat Daniel kecewa, karena dia sudah bisa pastikan di mana Arsen berada. Mengapa dia selalu sibuk dengan wanita itu? Apa hubungan dia sama wanita itu? Daniel bertanya-tanya dengan tampang yang terlihat kesal. Melihat waktu sudah semakin larut, Nadira perlahan bangkit dari depan TV dan melangkah menuju kamar tamu sambil menahan nyeri di kakinya. Dan tanpa dia sadari, lukanya kembali berdarah. Di dalam kamar yang begitu sepi, Nadira meneteskan air mata, meratapi perjalanan cintanya yang begitu menyedihkan. Belum lagi dia melupakan pengkhianatan mantan kekasih juga sahabatnya. Kini dia kembali terluka karena mencintai orang yang salah. Hanya air mata yang bisa diteteskan untuk mengurangi sakit hatinya. Sementara Arsen yang masih berada di apartemen Ellen sudah tertidur di sebuah sofa yang tidak terlalu jauh dari tempat tidur Ellen. Sambil tersenyum, Ellen pun menghampirinya, mengusap-usap rambutnya sambil bergumam di dalam hati. Sudah banyak yang aku lakukan untuk mendapatkan dirimu, dan aku tidak akan pernah menyerah begitu saja. Ternyata Ellen hanya bersandiwara kalau dia sedang sakit. Semua itu dia lakukan biar bisa mendapatkan perhatian dari Arsen. Dan dia pun berhasil membuat Arsen mengabaikan Nadira demi dirinya. Namun sandiwara yang dimainkan olehnya selama ini tidak pernah disadari oleh Arsen. Tepat pukul 7.30 pagi, Arsen yang baru terbangun langsung terkejut melihat Ellen tidur di sampingnya. Bahkan saat itu mereka sedang berpelukan dengan begitu erat. Tanpa menunggu lama, dia pun membangunkan Ellen dan bergeser sedikit menjauh. Arsen, aku minta maaf. Semalam aku takut sendirian di tempat tidur. Makanya aku memilih untuk tidur di samping kamu, ucap Ellen yang begitu pandai dalam bersandiwara. Gak apa-apa, kalau gitu aku pulang dulu, seru Arsen dan langsung beranjak pergi. Sedangkan di kediaman Arsen, semua orang sedang sibuk dengan Nadira yang ditemukan pingsan di dalam kamar mandi dan kakinya kembali berdarah. Selain itu, keningnya juga sedikit memar karena terbentur lantai. Tapi dia sudah sadar setelah ditangani suster. Melihat pamannya yang sedang termenung di sofa ruang keluarga, Arsen yang baru saja tiba segera mendekatinya. Tapi belum sempat dia bertanya, Daniel yang sudah bersuara menanyakan hubungan dia dan Ellen. Sebenarnya udah hubungan apa kamu dengan wanita itu? Tanya Daniel yang membuat Arsen bingung. Paman kan tahu kalau dia teman aku sejak berada di bangku sekolah SD, jawab Arsen. Arsen, apa sih orang laki-laki yang sudah beristri pantas menginap di rumah seorang wanita lajang? Ekspresi Daniel saat itu sungguh menakutkan. Paman, dia memang cuma teman aku, tapi aku sudah lama mengenalnya dibandingkan wanita yang terpaksa aku nikahi. Kata-kata Arsen sungguh menyakiti hati Nadira. Dengan berderai air mata, Nadira yang hendak melangkah ke ruang TV hanya bisa terdiam di balik dinding mendengar semuanya. Dia tidak menyangka pernikahan yang menyelamatkan nama baik keluarganya malah menjadi sumber penderitaan baginya. Oke, pergi saja urusin wanita yang lebih kamu kenal. Biar aku mengurus istrimu yang semalaman menanti kepulanganmu sampai dia sakit dan terjatuh pingsan di dalam kamar mandi. Daniel berkata-kata dengan tatapan yang begitu tajam. Seketika Arsen pun terpaku dengan tampang kagetnya mendengar ucapan pamannya barusan. Sementara Nadira langsung buru-buru melangkah ke kamar tamu tanpa mempedulikan kakinya yang kembali berdarah. Rasa sakit di kakinya tidak seberapa dibandingkan rasa sakit di hatinya.